Shalom, kita berjumpa lagi dengan saya Ayanggo. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Berbicara soal goncangan dalam hidup, saya tahu kita pasti mengalaminya, entah itu goncangan kecil yang tidak terasa atau goncangan besar. Setiap orang pasti punya masalah dalam keluarga, dalam bisnis, saya tahu itu. Tetapi ada waktunya kita menghadapi satu masalah yang kita tidak tahu. Ini bukan masalah biasa, yang kita tahu ini adalah masalah sungguh besar bagi kita. Saya tahu kadangkala kita bisa sakit, tetapi ada waktunya Tuhan izinkan menghadapi sakit yang tidak biasanya. Mungkin sakit yang kita harus benar-benar kita gumulkan di dalam Tuhan. Nah, tetapi kita mau belajar dari Nabi Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun hasilnya mengecewakan, sekalipun tidak ada kambing domba di dalam kandang, tapi sekali-kali aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku dan kepada Anda. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada kita, goncangan boleh terjadi, tetapi pastikan Anda dan saya tetap teguh berdiri. Saat-saat sekarang ini kita juga mendapat goncangan besar saat-saat di mana pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia, sehingga tidak biasanya bahkan tatanan ibadah pun hari-hari ini digoncangkan. Yang semula kita selalu beribadah dengan cara tatap muka, tapi kita beberapa waktu sementara ini harus membiasakan ibadah online. Secara tidak langsung ini juga sebetulnya sebuah goncangan yang besar. Tetapi apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan? Kalaupun kita harus ibadah secara online, saya tahu dengan dilakukan ibadah secara online, tingkat kemantapannya, rasanya itu memang berbeda. Tidak bisa dipungkiri bahwa ibadah secara tatap muka mungkin jauh lebih menyenangkan. Saya percaya ini cukup menggoncangkan bagi beberapa orang Kristen yang tiap minggu seharusnya ibadah, tetapi karena dilakukan secara online, membuat beberapa orang tidak cukup menarik, tidak mendapat berkat. Akhirnya dia putuskan untuk tidak mengikuti ibadah. Saya mau katakan, bukankah ini juga satu goncangan besar bagi beberapa orang? Tetapi saya mau katakan, orang Kristen yang murni hatinya, orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia tidak terguncangkan dalam situasi apapun, termasuk di dalam tatanan ibadah sekalipun. Amin. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal buat kita semua. Biarlah pengharapan, damai sejahtera, dan sukacita melingkupi kita semua. Sampai jumpa dengan saya, Ayanggo.